Oke Bang, tadi ya terkait pemberdayaan lingkungan tadi kan untuk dari segi ekonomi, pekerjaan yang memang kalau ada proyeksi di daerah sana melibatkan masyarakat itu. Betul. Apalagi kita dengar yang tadi ada ojek. Ojek itu ada persatuan atau paguyubannya gimana? Kalau saat ini memang itu persatuan, jadi kita bentuk. Kemudian awalnya kan mereka itu dikoordinir oleh teman-teman Pokdarwis, termasuk juga parkir. Nah kemudian ya pelan-pelan lah kita bina mereka. Jadi sekarang jumlahnya ada 20 ojek. Nah dari 20 ojek itu kita keluarkan kartu sebenarnya. Ada kartu ojek, Juinjek kan namanya itu, Juinjek. Bajuin ojek lah istilahnya. Jadi biar keren ya Juinjek. Mantap. Nah, jadi mereka kita beri kartu. Nah, di luar kita lebih berharap ojek itu adalah masyarakat sekitar. Awalnya dulu seperti itulah. Nah, kalau memang ke depan lebih ramai, ke depan lebih banyak memerlukan tenaga-tenaga ojek, ya mau tidak mau kita bisa menerima dari luar lah. Tetapi untuk tahap awal ini kita lebih mengedepankan teman-teman dari Bajuin sendiri lah, dari masyarakat sekitar, sehingga mereka bisa merasakan manfaat adanya pariwisata, ada lapangan pekerjaan, berarti ada ekonomi yang berputar di sana. Nah, jadi itu mereka legalitasnya mereka terdaftar dengan syarat ada KTP. Kemudian kita berikan mereka kartu Juinjek. Nah, ke depan kita perbaiki terus pelan-pelan, dan kita ya menyadari lah kan, yang namanya kurang ya kurang. Ibaratnya ada beberapa kawanan lah yang ikut memperhatikan Bajuin, ikut memperhatikan tempat. Tapi karena fokus kita tahun ini adalah Bajuin, memang banyak masukan, kritikan, saran dari kawan-kawan baik dari luar. Setelah mereka datang ini kurang-kurang. Ya kita akui memang banyak kurang lah. Tapi pelan-pelan terus kita benahi, pelan-pelan terus kita coba tata, ya paling tidak menjadi sebuah objek wisata yang representatif. Intinya pemerintah bukan pesimis tapi optimis Ya, dan betul, menerima betul. masukan-masukan tadi sebagai motivasi untuk membangun tadi. Ya Sempat juga ada viral terkait ojeknya nih. Ya, ada sosok salah satu gender wanita yang ojek ini, keren nih Bang. betul. Jadi di awalnya memang kita menawarkan mereka lah kan, mereka siapa saja yang ingin bergabung dalam jasa ojek. Nah, setelah itu ada beberapa, dan awalnya memang dari 7 orang itu laki-laki. Kemudian kita berikan gambaran bahwa ada kemungkinan ibu-ibu atau cewek-cewek yang ingin sejenis mengikuti, siapa tahu kan pengennya ojek binian jar. Jadi mau kita coba tawarkan siapa di antara keluarga Pian, ada saudara Pian yang mau menjadi ojek. Nah akhirnya ada yang mau, 2 orang sebenarnya itu yang untuk ojek, 2 orang. Dan alhamdulillah kaum hawa terakomodir, baik untuk ojeknya ataupun juga yang ingin pakai jasa ojeknya. Benar. Oke Bang, ini tadi kan di Bajuin nih. Nah ada 2 nih yang sudah kita sebagai salah satu lokus tadi. Selain Bajuin Bang, Batakan. Jadi Pantai Batakan. Iya, Batakan itu kan mungkin banyak warga tanah laut yang belum tahu secara detail lokasi. Jadi kalau kita urut dari legalitas lahan, Pantai Batakan itu kan Suaka Marga Satwa sebenarnya. Suaka Marga Satwa, total keluasan Suaka Marga Satwa itu ada sekitar 50.000 hektar. 50.000 hektar. Nah itu dari Pantai Batakan, Sebuhur sampai Jorong dan perbatasan Martapura. Itu di bawahnya apa nih Bang? Di bawahnya Kementerian Kehutanan. Daerah Kehutanan. Jadi itu untuk Pantai Batakan sendiri, jadi di dalam Suaka Marga Satwa itu ada sub-subnya sebenarnya. Jadi ada HPH, ada hutan produksi, ada kemudian hutan tanam tani dan sebagainya kan, termasuk tadi taman wisata alam. Nah secara keseluruhan Pantai Batakan itu adalah taman wisata alam, sama halnya dengan Pangandaran atau Tangkuban Perahu. Ya jadi sebenarnya itu miliknya pemerintahan pusat, jadi Kementerian Kehutanan.
Nah, jadi di konflik lah dalam artian kepemilikan, tapi di pemerintah tidak ada masalah sebenarnya. Cuman pemerintah kabupaten tidak serta-merta bisa membangun secara fisik karena lahannya itu adalah milik pemerintah pusat. Nah, dari sejak tahun kemarin kita coba gali titik koordinat terakhirnya Suaka Marga Satwa TWA tersebut. Dan pada akhirnya kita sekarang ada lokasi yang clear and clean. Jadi ada 10 hektar lokasi itu clear di luar kawasan, di luar punya masyarakat, dan sekarang sudah jadi itu miliknya pemerintah. Ada sertifikatnya sekitar 10 hektar. Itu legal punya pemerintah daerah. Nah, kita. Di situlah kita mulai sekarang coba sedikit-sedikit mulai membangun lah. Jadi fokus tetap di Bajuin, tetapi kita coba masuk sedikit ke Batakan. Nah, jadi di sana sudah kita coba siapkan beberapa fasilitas, tapi belum full karena kita masih fokusnya di Bajuin. Ada di Batakan itu kan ada air bersih, listrik, kemudian tempat parkir dan juga shelter, termasuk kita menyediakan juga toilet. Nah, ke depan tahun 2021 kita masih tetap poles Bajuin, tapi tensinya kita kurangi. Insya Allah kita lebih pada ke Batakan dan masuk sedikit ke Gunung Kayangan. Karena Gunung Kayangan kan memang terkesan terbengkalai lah. Nah, tapi mudah-mudahan di 2 tahun ke depan beberapa objek wisata tersebut sudah bisa kita tata dengan baik. Mantap nih, berarti memang sudah memprioritaskan lah dari beberapa daerah wisata kita ini. Keren nih, kerja berat namun punya inspirasi. Sesuai dengan tahapan pertama kan kita kemarin bikin Fantastik Tanah Laut lah. Oh iya. Jadi kita bikin logo, kalau Indonesia punya itu kan Pesona Indonesia. Kalau kita punya Fantastik Tanah Laut. Jadi motonya itu, logonya Fantastik Tanah Laut. Kemudian slogannya Make Your Life Be Happy. Wow. Asal kau bahagia lah. Memang kata-kata seperti itu sangat dominan saat ini. Oke Bang. Ini Bang. Ini ada beberapa strategi nih yang perlu kita tanyakan juga. Baik itu dari plus atau minus. Nah, mungkin dari minusnya dulu ya Bang. Minusnya ini mungkin kita mengetahui bahwa setiap tempat hiburan atau wisata itu kadang ada nota benchnya yang sangat minus terkait ya tanda kutip, mohon maaf ya, seperti premanisme, angka kriminal yang sangat menjadi tantangan. Nah, strateginya gimana nih dari Abang sendiri nih? Jadi memang kita akui yang namanya gula itu ada semutnya beragam macam kan. Kalau semut yang hitam itu semut biasa lah. Cuma ada semut yang agak warnanya coklat, kuningan itu kan semut gatal kan. Agak gede lagi, saling badan. Jadi wajar lah. Jadi kita juga ada istilahnya itu memang dalam kehidupan ya mau tidak mau kita harus hadapi seperti itulah. Nah, tinggal bagaimana kita mensiasatinya, meminimalnya terkait dengan mungkin ada oknum yang kurang bertanggung jawab, ada hal-hal yang mengganggu keamanan dan kenyamanan. Nah, kita pertama pelibatan dengan aparat desa biasanya. Jadi kita pendekatan dengan aparat desa. Kemudian yang kedua mencoba menciptakan lapangan pekerjaan lah. Melibatkan masyarakat sekitar, karena biasanya kalau banyak orang yang terlalu santai saat dalam hitungan 1 kali 24 jam, berarti kan pikirannya kosong kan. menghayal. Jadi akhirnya berpikirnya kesana kemari lah. Nah, jadi kita berusaha juga mereka ada aktivitas. Benar. Nah, jadi mudah-mudahan dengan adanya tempat wisata mereka bisa terlibat langsung, ikut berinteraksi, apalagi dalam penghasilannya. Nah, alhamdulillah, artinya mengurangi keinginan jahil, keinginan yang negatif lah. Kira-kira seperti itu. Ya,
menimbulkan aktivitas yang positif lah dari betul, kita betul, dengan betul. caranya tadi melibatkan masyarakat lingkungan dan keterlibatan dalam wisata itu tadi, tempat-tempat seperti itu. Baik Bang, itu dari minusnya nih, strategi minusnya. Nah sekarang strategi plusnya lah, menarik wisatawan untuk bisa ke tempat kita nih. Nah, strateginya gimana nih? Pertama ya memang penyiapan fasilitas, terutama ya, penyiapan fasilitas seoptimal mungkin. Artinya kesediaan fasilitas kita coba siapkan. Kemudian yang kedua mungkin membangun jaringan, baik teman-teman dari organisasi, teman-teman volunteer, apalagi sekarang kan dunia medsos nih. Iya. Jadi salah satunya itu, dan ke depan mungkin ada tertarik, tapi kita terbuka nantinya, kita akan buka kalau misalnya memungkinkan. Kita ingin punya tim kreatif lah. Siap. Tim kreatif yang bisa bekerja sepemahaman. Siapa? Sementara ini kan kita sudah uji coba nih beberapa teman tim kreatif. Alhamdulillah bekerja cukup, bisa bikin spot selfie dan sebagainya. Kita inginnya dalam 1 tahun itu tempat selfie itu bisa selalu berubah. Kita inginnya seperti itulah. Tidak hanya itu aja. Jadi misalnya dalam 2 bulan ada perubahan, 4 bulan ada perubahan. Bahannya ya yang sederhana mungkin dari bambu, kemudian juga sampah-sampah plastik barangkali bisa kita optimalkan pemanfaatan. Jadi kita ingin ke depannya seperti itulah, berusaha seperti itu nantinya. Siap. Satu nih Bang, yang paling penting nih di masa saat ini nih, persiapan dari segi protokol kesehatannya nih Bang, gimana nih Bang tahapannya? Jadi di awal tempat wisata buka, kita kuncinya adalah rekomendasi dari gugus tugas COVID. Nah dari gugus tugas COVID itu tentunya ada hal-hal yang harus kita siapkan. Nah baik penyiapan tempat istilahnya cuci tangan, kemudian menghimbau kepada masyarakat untuk menggunakan masker dan juga jaga jarak. Di beberapa tempat wisata kita juga menyiapkan megapon, dan ke depan kita mudah-mudahan bisa menyiapkan alat sound system juga untuk menghimbau, mewajibkan para pengunjung itu tetap jaga jarak, kemudian juga memberikan himbauan tetap menggunakan masker dan sebagainya. Kita tetap saling menjaga, dan itu terus mudah-mudahan kita bisa evaluasi terus. Dan teman-teman dari gugus tugas juga melakukan evaluasi. Jadi kalau misalnya ada yang dianggap kurang atau mungkin sudah tidak terkendali, ya kita akan mencoba lagi untuk melakukan perbaikan-perbaikan. Pada intinya selain dari pihak pengelola atau pemerintah yang menyiapkan itu tadi, yang memberikan himbauan terutama kepada masyarakat kita yang berkunjung, untuk bisa saling menjaga itu tadi. Betul. Terutama nih apalagi kalau ada pengunjung yang anak-anak nih. Iya. Yang sangat rawan betul. Istilahnya dari pihak ini. Baik Bang, terakhir kali mungkin ada saran, tips atau apa terkait dunia wisata buat masyarakat lah. Jadi kalau dunia pariwisata ini kan sebenarnya ada 2 lah inti. Jadi yang kita coba istilahnya amati, kemudian juga membaca dari beberapa literatur. Jadi tempat wisata itu sebenarnya istilahnya ada 2 itu. Jadi yang pertama, tempat wisata itu adalah sesuatu yang tidak bisa dibawa, satu. Kemudian yang kedua, tidak bisa diraba, tidak bisa disentuh. Artinya apa? Pada saat kita datang, kita hanya bisa merasakan, menikmati. Pada saat pulang, kita tidak bisa bawa apa-apa. Sesaat ya Bang. Nah, kemudian yang ketiga, pariwisata adalah sifatnya itu sangat sensitif. Jadi 3 hal ini mungkin
unsur pariwisata lah bahasanya itu, unsur pariwisata yang harus diperhatikan. Jadi pariwisata ini adalah sesuatu yang tidak bisa disentuh atau diraba, sesuatu yang tidak bisa dibawa, dan sesuatu yang sangat sensitif. Salah satu contoh misalnya keamanan dan ketertiban, dia sangat sensitif dengan keamanan dan ketertiban. Tempat wisata tidak aman itu sudah menyentuh sensitivitas, maka orang tidak akan datang lagi. Jadi kita berharap tempat wisata yang ada di Kabupaten Tanah Lot itu bisa menjagalah masyarakatnya, para desanya, dan dari kami sendiri akan berusaha terus agar tempat wisata tersebut tetap aman dan terkendali lah. Kemudian tidak bisa dibawa pulang, sedangkan dibawa pulang itu hanya kenangan atau kesan. Kalau kesan di sana itu tidak bersih, kesan di sana tidak aman, dia tidak akan datang lagi. Siap, makasih banyak Jadi Bang. satu itu kira-kira ya. Sangat keren nih ulasannya hari ini dari abang abang kita yang memang saya mendapatkan inspirasi sangat besar nih Bang, terutama semoga lah buat masyarakat yang menonton kami di sini ya mendapatkan informasi dan inspirasi yang positif lah buat kita semua. Utamanya tadi optimal lah dari pihak pariwisata untuk membangun wisata yang ada di Tanah Laut. Insya Allah. Sangat berusaha untuk optimal. Tadi ada peribahasanya locus and focus. Dan terus ada juga fantastic Tanah Laut dengan apa tadi, make your life be happy. Make your life be happy. Oke. Mungkin sampai di sini dulu obrolan kita dalam mengulas terkait dunia pariwisata yang ada di Kabupaten Tanah Laut. Semoga memberikan manfaat yang sangat positif buat sobat-sobat Haru di manapun berada. Untuk terakhir, salam hangat dari kami. Sampai jumpa di episode selanjutnya.